Saya harus menelan kepahitan, malu atas perbuatan ibu saya. Memergoki atau mengetahui bahwa ibu kandung Mbak Zidna memakai susu sebelum mati suri. Ibu saya ini bisa jadi 2 orang, Gus. Ternyata ada ibu saya di dalam bilik kamar ibu saya tuh sambil sisir rambut. Ketika saya mengaji dengan suara yang keras, dia sangat marah sekali. Ada sosok lain berarti di situ. Bisa mengancam nyawa ayah saya, Gus. Rasa mukanya seperti disobek lalu pulih kembali, Gus. Seperti dikuliti ya. Seperti dikuliti. Untuk pertanyaan Gus yang kali ini sudah dipikirkan? Saya Nggak sudah disampaikan pikir ke saya. Tapi saya tersinggung dengan pertanyaan Gus kali ini. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku, para pecinta-pecinta Gio, orang tuaku, anak-anakku dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah. Saya menyapa panjenengan semuanya, para netizen-netizen Gio. Mungkin saat ini ada yang tinggal di tempat-tempat kumuh, di kos-kosan yang bau, kos-kosan yang kotor, di gang-gang kecil. Saya menyapa Anda semua. Atau mungkin saat ini panjenengan ada yang tinggal di gedung-gedung mewah, gedung-gedung ber-AC, kasur yang empuk. Malam hari ini saya menyapa Anda. Sesuai permintaan para sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku Gio, kita mengundang salah satu narasumber. Kita mengundang jauh-jauh dari Malaysia. Kesaksian beliau, Mbak Zidna, yang mempunyai ibu kandung yang sempat mati suri dalam keadaan semasa hidupnya memakai susu. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mbak Zidna. Waalaikumsalam, Gus. Sehat Mbak Zidna? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mbak Zidna. Ini kita ngobrol-ngobrol santai di channel Gus Idris Official. Terima kasih sudah menyempatkan waktu panjenengan untuk hadir ke Kota Malang, khususnya di markas 3 Gio ini. Semoga datangnya Mbak Zidna ke Indonesia ini dibarengi turunnya maunah, hidayah dan rahmat dari Allah. Ya. Mbak Zidna,
saya akan bertanya-tanya kesaksian Mbak Zidna yang sering diperbincangkan oleh masyarakat Malaysia. Apa benar Mbak Zidna mempunyai ibu kandung yang sempat mati suri sebelum mati suri memakai susu? Ya, sebetulnya saya tak nak cerita aib ibu saya. Cuma karena memang ini sudah jadi hal yang biasa, maka tak apalah saya nak cerita di Gio, di podcast Gio. Jadi memang pada waktu tu saya masih kecil, masih sekolah SMA, Gus. Pada masa tu banyak sekali tetangga yang cakap sama saya bahwa ibu saya ni orang tak betul, bukan orang baik. Seiring berjalannya waktu, saya tak terima. Saya mencoba mencari tahu sendiri apakah yang dicakapkan sama orang-orang ini betul atau tak. Ya, ternyata memang kenyataannya seperti itu, Gus. Saya harus menelan kepahitan, malu atas perbuatan ibu saya macam tu. Ya, memang saya tak bisa nak cakap macam mana, Gus, karena memang ini sesuatu yang menyakitkan bagi saya, tapi juga bisa untuk jadi pelajaran untuk semua teman-teman Gio, seperti itu ya. Ya, Mbak Zidna ini sosok pelajar dulunya itu yang berprestasi, karena beliau kuliah di Kota Malang. Jadi sempat lama beliau tinggal di Indonesia. Bahasa-bahasa beliau juga mungkin nggak asing lagi dengan bahasa-bahasa kita. Tapi beliau kelahiran asli Malaysia. Biasanya, maaf ini ya Mbak Zidna. Setahu saya, karena saya sudah lama mempelajari, menekuni tentang dunia spiritual. Tentunya orang memakai susu itu pasti ada sesuatu hal perjanjian dengan setan. Lah di sini yang ingin saya tanyakan, pasti ada keanehan atau kejanggalan setelah Mbak Zidna ini memergoki atau mengetahui bahwa ibu kandung Mbak Zidna memakai susu sebelum mati suri. Bisa diceritakan setelah memergoki itu Mbak Zidna ada keanehan apa di rumahnya, ada kejanggalan apa di rumahnya yang ganjil? Iya, jadi waktu itu saya ngerasa di rumah tuh suram kali, Gus. Saya pun nak sholat macam saya diikutin seseorang. Saya tidur pun macam di samping saya nih ada orang. Hidup saya tak tenang di situ, Gus. Tiba-tiba muncul wangi-wangian. Yang paling bikin nak buat saya takut, Gus, ibu saya nih bisa jadi 2 orang, Gus. For example, kayak waktu tuh saya jumpa dengan ibu saya ke dapur. Tapi waktu saya balik dari kamar mandi untuk ke bilik nak sholat, ternyata ada ibu saya di dalam bilik kamar ibu saya tuh sambil sisir rambut. Setelah tuh banyak kali, Gus, kejanggalan yang tak saya duga.
bau wangi-wangian kayak macam bunga kantil tuh nah Gus, macam bunga kenanga, itu semerbak kali Gus baunya. Ibu saya yang tiba-tiba cuma pakai kemben, dan makan bunga kantil, bunga melati. Tapi kenapa ibu saya tuh marah Gus ketika saya mengaji dengan suara yang keras? Bismillahirrahmanirrahim. Dia sangat marah sekali. Karena pada masa itu ketika saya mengaji, ibu saya tuh bilang, kau mengaji di rumah bukan buat dingin, malah kau bikin panas di rumah ini. Gitu Gus. Bahkan adik saya pun juga merasakan hal yang sama Gus. Diganggu dengan sosok-sosok yang Menyeramkan. sangat menyeramkan sekali Gus, yang gak terduga-duga. Sempat nggak ada ancaman-ancaman kepada Mbak Zidna atau keluarga Mbak Zidna yang lain seperti adik Saya dari sosok makhluk gaib itu, khodam itu? waktu tuh Gus, waktu itu menjelang subuh, adik saya tuh nak bersiap sholat subuh. Lalu dia tengok ke belakang, ngapain ibuku di belakang menjelang subuh ini gitu. Ternyata dipanggilnya sama adik saya, ibu nak buat apa ke belakang tuh? Dia tak noleh Gus, dia tak balik badan. Tapi ketika adik saya cakap dalam hatinya, kenapa lah ibuku nih macam orang tak betul, macam orang tak benar. Ternyata yang adik saya lihat bukan ibu saya Gus. Dia sosoknya sangat menyeramkan Gus. Mukanya hancur kali Gus. Ada sosok lain berarti di situ. Iya, dari kejadian itulah adik saya jadi kayak orang yang IQ-nya kurang Gus. Jadi macam orang kayak idiot. Kalau nak tengok orang baru tuh macam ketakutan. Tak, jangan buat orang tuh masuk ke dalam rumah. Macam tuh Gus. Iya. Ngeri juga ya, bikin merinding, suasana mencekam. Tapi ada satu hal khodam. lagi yang itu bisa mengancam nyawa ayah saya Gus. Apa itu? Waktu itu ayah saya tuh mergokin ibu saya, marah lah ayah saya. Ternyata itu bukan ibu saya Gus, hampir ditusuknya dengan pisau waktu itu Gus. Akhirnya adik saya ada bangun itu Gus, kejadian itu adik saya bangun lalu berteriak, barulah ibu saya sadar tuh di situ Gus. Oke. Nah ini yang maaf. Sepengetahuan saya, orang yang memakai susu itu susah sekali menghadapi nazak atau sakaratul maut. Nah, maaf Mbak Zidna, bagaimana tanggapan Anda mengenai nazak atau sakaratul maut ibu kandung Anda yang memakai susu itu sebelum mati suri? Jadi ceritakan. Jadi masa tuh ada suatu masa di mana saya tak tahu kalau itu ibu saya nak sakaratul maut Gus. Yang saya tahu waktu itu ibu saya teriak kesakitan, sakit tolong gitu Gus. Panas tolong, sakit makaku sakit. Dan waktu itu ibu saya untuk bangun ke kamar mandi pun macam orang tak mampu Gus, karena ngerasakan sakit itu yang di wajahnya itu.
Ibu kenapa? Saya tanya macam tuh kan. Mukaku sakit, tolong, mukaku panas, sakit gitu Gus. Di mukaku ada belatung gitu Gus. Padahal yang saya tengok di mukanya baik-baik saja Gus. Tapi dia macam orang ketakutan. Dia minta air es. Kasih aku air es, aku nak rendam mukaku, nak rendam wajahku dalam air es. Panas, aku gak kuat panas gitu Gus. Berkali-kali kayak gitu, udah hampir banyak. Saya tuh sampai beli itu Gus, air apa, batu es yang besar kali itu. Nah itu pun gak mempan Gus. Dia tetap kesakitan, dia tetap cerita, mukaku ada belatung. Ampun gitu Gus. Kenapa? Ibu kenapa? Saya sebagai anak, saya tak bisa apa-apa lah Gus di sini. Saya tuh tak bisa jadi apa-apa Gus. Saya tak tega nak tengok ibu saya dengan keadaan macam tu. Sakit kali Gus. Kenapa lah ibu saya harus nak buat macam tu? Apa yang membuat Mbak Zidna sampai meneteskan air mata? Karena saya ngeliat ibu saya ngerasain sesakit itu Gus. Mukanya macam disayat-sayat. Mukanya berasa panas sekali Gus. Dia berteriak minta tolong. Tapi saya tak bisa buat apa-apa Gus. Oke, Mbak Zidna. Maaf kalau mengingatkan Mbak Zidna akan kematian detik-detik sakaratul maut ibu Mbak Zidna. Oke, kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Mbak Zidna. Ini yang lebih menarik tentang mati suri. Benarkah ibu Anda sempat mati suri? Setelah beliau mati kemudian hidup lagi. Apa yang beliau ceritakan kepada anak-anaknya termasuk Mbak Zidna? Jadi setelah kejadian mati suri itu Gus, saya cerita waktu dia mati suri ya Gus. Mas tuh semua orang udah berkumpul di depan, di ruang keluarga tuh Gus. Dimana kita semua sudah mengira bahwa memang Ibu Zidna sudah tak ada. Tapi wallahu a'lam, ternyata kuasa Allah berkata lain Gus. Tiba-tiba Ibu Zidna kayak bernafas gitu Gus. Namanya kita orang tidur bernafas, nampak kan Gus di bagian perutnya. Kita semua terkejut di situ Gus. Kita semua masih belum yakin. Terkejut, takut. Ternyata alhamdulillahnya Ibu Zidna dikasih kesempatan sama Allah untuk hidup lagi Gus. Masya Allah. Setelah kejadian itu Ibu Zidna cerita semuanya, apa yang dia lakukan Gus.
dia minta maaf sama semua anak-anaknya, sama suaminya. Dia jujur, Gus. Ternyata di masa tuh yang dia rasakan waktu itu, mukanya seperti disayat sama pisau. Disayat pisau, Gus. Seperti dihantam batu panas mukanya. Seperti mukanya ditusuk-tusuk. Itu ketika sudah mati, sudah meninggal, ada sosok entah malaikat atau siapa yang menyayat-nyayat mukanya pakai belati atau gimana itu? Iya, ceritanya? itu yang beliau rasakan, Gus. Karena memang beliau pasang susu untuk di bagian wajah. Terus. Jadi dia rasa mukanya seperti disobek lalu pulih kembali, Gus. Seperti dikuliti ya. Seperti dikuliti, sampai beliau tuh mau cerita tuh macam tak bisa ngomong, Gus. Dia cuma bisa ketakutan macam orang trauma. Semacam itu. Jadi beliau berpesan sama Zidnah, sama anak-anaknya, kalau dia minta tolong sama kita untuk bantu menyelesaikan ini semua, Gus. Berarti memang sengaja Allah memberikan kesempatan ya untuk memperbaiki diri, introspeksi ataupun bertobat ke jalan Allah. Betul, karena memang orang yang memakai susu ini susah meninggalnya, Gus. Betul. Gitu. Sesuai yang kita pelajarin di dalam kitab. Betul. Oh iya, Mbak Zidnah. Ibu setelah mati suri menceritakan betapa pedihnya azab atau siksaan di alam lain. Mungkin seperti alam gaib atau alam akhirat atau apa ya, alam barzakh. Di situ selain beliau menceritakan ada sosok malaikat yang penuh dengan wajah menyeramkan, penuh dengan kekejaman, menyayat-nyayat mukanya dengan belati. Ada lagi nggak siksaan apa orang memakai susu? Semenjak beliau mati kan pasti cerita lagi, karena diberikan kesempatan oleh Allah itu hidup yang kedua kalinya. Jadi beliau susah, Gus, untuk kejelasinnya, karena beliau mungkin trauma yang pertama, tapi beliau menceritakan bahwasannya dia ingin menyelesaikan itu semua karena memang azab tuh sakit sekali. Jadi ibu saya kat situ tuh cerita, Gus, macam ada orang yang mukanya seram kali, Gus, kat situ, yang menghantam dia seperti dikuliti mukanya, seperti panas di setelika, Gus. Bukan seperti ya, itu mungkin memang gambaran azabnya kali ya. Iya. Sampai ibu saya tuh cerita ke saya. Nak, andai kamu tahu orang yang menyiksa ibu itu, malaikat tuh seram kali. Kalau ibu masih hidup, mungkin jantung ibu akan copot nak tengok muka dia. Masya Allah, begitu mengerikan ya. Malaikat penuh dengan kekejaman, wajah yang sangat menyeramkan. Andai kata kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di satu lagi pertanyaan nih, Mbak Zidnah. Mbak Zidnah, ini pertanyaan terakhir. Tapi mohon maaf, beribu-ribu maaf dari awal saya sampaikan. Khawatir menyinggung hati Mbak Zidnah. Tapi ini harus saya sampaikan. Sebagai seorang anak, Mbak Zidnah yang gagal mengingatkan orang tuanya waktu tatkala sebelum nazak sakaratul maut, apakah Mbak Zidnah nggak malu ketika melihat orang tuanya memakai susu lalu diketahui oleh orang banyak, lebih-lebih viral sampai masyarakat tahu, oh ini orang tuanya Zidnah memakai susu,
Nah, Mbak Zidna di sini tidak bisa mengingatkan. Nah, saya tanya, apakah Mbak Zidna sempat malu punya orang tua yang pakai susu? Jadi saya mohon maaf sebelumnya ya Gus. Untuk pertanyaan Gus yang kali ini sudah dipikirkan? Loh, Nggak saya sudah pikir disampaikan 2 ke kali. saya. Tapi saya tersinggung dengan pertanyaan Gus kali ini. Makanya dari awal saya sampaikan, mohon maaf, yang tersinggung di mana? Karena ini untuk edukasi. Siapa tahu ada yang melihat orang tuanya pakai susu, biar dia berusaha untuk mengingatkan. Atau sebaliknya orang tua yang mengetahui anaknya memakai susu. Ini untuk mengingatkan. Kan Mbak Zina sempat gagal di sini. Bukan saya gagal Kak sini Gus. Karena saya baru tahu kejadian itu Gus. Kalau Gus lempar pertanyaan ke saya malu tak punya orang tua macam tuh? Mau kayak manapun bentuk muka orang tua saya, mau bagaimanapun kesalahan dia tetap orang tua saya Gus. Jadi seharusnya Gus ke sini tak perlulah bertanya ke saya, kau malu tak punya orang tua macam dia? Itu membuat saya sakit hati Gus. Mau kayak manapun orang tua saya, dia tetap orang tua saya Gus. Tanpa ada orang tua saya juga tak ada di dunia ini Gus. Iya, betul-betul. Akan tetapi ini membuat cambukan pertanyaan saya kepada netizen khususnya. Siapa tahu yang melihat podcast ini mengetahui orang tuanya memakai susu atau sebaliknya anaknya memakai susu. Di sini menjadi edukasi atau cambukan. Bagaimana cara seorang anak mengingatkan orang tua bahwa bahaya memakai susu setelah melihat tayangan ini yang betul-betul kisah nyata di sini. Real di sini. Wajar dong jika aku memancing pertanyaan seperti itu. Malu enggak punya orang tua yang pakai susu? Tapi pertanyaan itu menyinggung hati saya. Kan saya sudah minta maaf dari awal, Mbak Zidna. Harusnya pertanyaan itu dipikirkan dulu Gus sebelum Gus cakapkan pertanyakan ke saya. Ya, alhamdulillah saya sudah pikir 2 kali. Saya sudah pikirkan itu. Kalau macam tuh Gus tak ada pikir. Nyatanya Gus menyukai hati saya. Nak Ya, singgung, ya, nak ketawakan orang tua saya atas kesalahan orang tua saya. Saya dari tadi pun ditanya Gus juga baik jawaban saya. Tak ada yang macam-macam. Tapi kenapa Gus pertanyaan terakhirnya macam ini? Menyakiti hati saya. Ya, dari awal saya sudah menyampaikan. Mohon maaf, beribu-ribu maaf jika menyinggung perasaan Mbak Zidna. Akan tetapi di sini wajib saya kasih edukasi kepada masyarakat bahwa ketika mempunyai orang tua atau anak atau mengetahui anaknya memakai susu atau sebaliknya orang tua memakai susu, itu pasti kan malu. Apalagi orang di sekitar sudah melihat semua dan dibongkar oleh Allah. Dan di situ sebagai anak yang mengetahui ibunya memakai susu, harusnya datang dong ke kiai. Bukan saya menjas ya, bukan saya menyalahkan, tapi yang sudah terjadi biar terjadi. Tapi ini buat edukasi. Usaha dong ikhtiar datang ke para ustadz sebelum terlambat. Karena kita tahu orang tua yang melakukan kesalahan, apalagi menyekutukan Allah, bekerja sama, bersekutu dengan setan, ini dampaknya bisa ke anak turun. Bisa-bisa Mbak Zidna dan 7 turunannya jadikan tumbal. Ini pertanyaan Gus macam nak menakut-nakuti saya kah? Loh, tidak menakut-nakuti. Saya sudah ribuan orang konsultasi ke saya. Ribuan orang yang mempunyai kasus dia bekerja sama dengan setan demi pesugihan, demi susu, demi pelet. Mereka nyatanya pakai tumbal. Dan tumbalnya adalah keluarganya sendiri. Orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, buah hati ataupun pasangannya. Tak ada orang yang nak tengok keluarganya dia sengsara. Tak ada yang nak tengok keluarga, anak, orang tua sengsara. Gus. Mau gimana pun mereka, ketika kita tahu mereka salah, tak mungkin kita diam saja kat sini Gus. Jadi pertanyaan Gus kat sini tuh, apa yang disampaikan Gus kat sini, macam kita orang keluarga tak peduli sama kejadian orang tua saya kan? Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan di awal, tak ada yang tak
rela nak tengok keluarganya sengsara, Gus. Meskipun saya sebagai anak pun terlambat untuk mengingatkan itu. Tapi Mbak Zidna sempat takut kan dengan ancaman ibu kandung Mbak Zidna yang mau ditampar ketika memergoki dia melakukan ritual itu. Tapi mau bagaimanapun dia tetap orang tua saya. Walaupun salah, apakah kau akan diam saja? Tak. Itu yang saya maksud. Saya sampaikan. Iya. Ya, jadi mohon maaf deh kalau ini nggak perlu diperpanjang, nggak perlu diperlebar. Saya mohon maaf apabila ada kurang bahasa saya, kurang lebihnya bahasa saya yang menyinggung hati Mbak Zidna. Satu lagi. Tolong dong kasih penjelasan pada masyarakat yang menyaksikan ini. Bahayanya pasang susuk. Karena Mbak Zidna jadi saksi bagaimana pedihnya siksaan Allah ketika beliau, ibu kandung Mbak Zidna, mengalami mati suri. Saya rasa saya udah malas nak jawab pertanyaan dari Gus nih karena sudah menyinggung hati saya sebetulnya. Jadi perlukah saya jawab ke sini? Karena saya sebetulnya saya dari awal semangat je, tapi kali ini saya tak malas nak jawab pertanyaan Gus. Oke, kalau Mbak Zidna nggak mau menjawab pertanyaan saya, alhamdulillah saya nggak apa-apa. Ya sudah, buat apa podcast ini kalau bisa nggak usah di-up sih. Ya udah, mohon maaf sekali lagi apabila undangan saya ke tempat ini menjadi saksi bahwa ibu kandung Mbak Zidna itu mengalami mati suri karena sebelumnya masang susuk. Ini tidak mengizinkan saya up di media, ya sudah nggak apa-apa. Kalau begitu terima kasih banyak Mbak Zidna ya. Tapi Gus, jangan dulu. Saya nak minta tolong, sebetulnya saya mau datang di podcast, mau diundang dengan Gus ini karena saya juga ada minta tolong sama Gus. Karena yang saya kenal, Gus sudah banyak membantu orang di luar sana. Saya minta tolong, saya butuh solusi. Saya butuh arahan dari Gus bagaimana ke depannya keluarga saya. Saya takut ke depannya nanti ada kenapa-napa imbasnya karena kelakuan ibu saya di masa lalu macam itu, Gus. Saya minta tolong sama Gus. Saya minta maaf kalau tadi sekiranya saya tersinggung dengan pertanyaan Gus. Ya, baik Mbak Zidna, saya juga sekali lagi mohon maaf yang tiada batasnya yang sudah menyinggung perasaan Mbak Zidna, tapi itu bukan maksud hati saya untuk menyinggung dengan sengaja, karena saya punya mindset lain untuk mengedukasi masyarakat. Saya akan bantu. Sebagai akhul muslim, kewajiban saya ketika sama muslim untuk meminta bantuan. Insya Allah akan saya bantu, tapi jangan dibahas di podcast ini, karena ini masalah privasi pribadi ibu kandung jenengan. Kita mungkin bisa ngobrol sama santri-santri ya, sama Suciwo, Ustadz Kafu di belakang layar ya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Gio Mania yang sudah menyaksikan podcast ini. Sesuai request panjenengan untuk mendatangkan saksi yang pernah mati suri, sekarang saya datangkan, saya undang jauh-jauh dari Malaysia. Terima kasih banyak. Komen, like, subscribe, dan terutama komen jika senang dengan podcast seperti ini. Saya akan mengundang narasumber-narasumber ke depan dengan cerita-cerita yang lebih mengedukasi kita, lebih horor tentunya, bahwa azab itu ada, bahwa siksaan itu ada, bahwa mati suri itu ada, bahwa dampak dari pasang susuk, dampak dari pesugihan, dampak dari kontrak nyawa dengan setan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana pedihnya siksaannya dan bagaimana ngerinya siksaannya. Semoga tayangan ini menjadi pelajaran, la yuqaddiru syai'an illa li hikmah, melainkan semua takdir Allah pasti akan ada hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.